Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 138. Lanjut apa? Cium. Gak usah di sini, nanti dilihat orang, kan malu. Dengan cepat Akil memotong ucapan Fiona. Jawaban Akil itu sudah menjelaskan secara tidak langsung jika Akil bersedia melanjutkannya. Fiona akan pastikan semua ini akan berlanjut sampai mereka berada di bawah selimut. Fiona tidak sabaran karena ingin tahu rasanya seperti apa, karena selama ini ia hanya mendengar dari curhatan teman-temannya yang memang melakukan pergaulan bebas. Untunglah Fiona tidak ikut arus mereka. Meski bergaul dengan orang-orang seperti itu, namun Fiona masih bisa menjaga dirinya. Sebucin-bucinnya pada sang kekasih dulu, Fiona tidak akan mau memberikan hal berharganya demi lelaki yang bahkan belum tentu menjadi suaminya. Fiona berhasil menjaga kehormatannya, dan sekarang ia mendapatkan laki-laki yang benar-benar terjaga dan begitu polos. Ya udah, ayo di dalam aja. Fiona menarik tangan Akil. Minumnya? Minuman bisa nunggu, aku yang gak bisa nunggu, celetuknya sambil terkekeh. Nanti dingin, biarin. Gak apa-apa. Akil hanya mengikuti saat Fiona menarik masuk ke dalam kamar. Jendela dan gorden ditutup menghindari orang yang bisa saja mengintip. Menyimpulkan dari semua kode yang diberikan oleh Fiona, Akil tidak akan menunda lagi apa yang menjadi hak istrinya. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Meski keringat dingin membasahi pelipis, seolah ia akan mulai berperang, namun Akil mencoba untuk membuat dirinya setenang mungkin. Tidak ingin membuat istrinya kecewa jika kembali menunda. Selama Fiona juga bersedia, maka Akil akan berusaha untuk melakukan hal yang baru pertama kali akan dilakukannya. Bukan hanya untuk Akil, pun Fiona ini juga pertama kalinya. Fiona hanya dapat ilmu dari video yang dulu pernah ditontonnya saat ia masih di zaman jahiliyah, saat pintu hidayah belum terbuka. Santai aja, ini juga pertama kalinya buat aku, ungkap Fiona. Ia sama sekali tidak mengakui sesuatu hal yang intim seperti ini. Iya. Akil masih berdiri di tepi ranjang, sedangkan Fiona sudah merangkak naik. Lelaki itu menarik kaosnya perlahan hingga kaos itu lolos melalui kepala. Mata Fiona membulat saat menyadari suaminya memiliki tubuh yang atletis. Memang dari luar tidak terlihat karena Akil tidak pernah memakai pakaian baju ketat. Namun saat penutup sudah jelas tidak terhalang, bisa terlihat jelas roti sobek yang terpampang nyata. Hobinya yang sama dengan ayahnya, yaitu olahraga, membuat tubuh Akil terlihat sehat. Meski Akil berbeda, namun Syafiq sebagai ayah tetap mengajarkan apa yang diajarkan juga pada anak-anaknya yang lain. Namun hanya Akil yang suka olahraga, sedangkan kedua kakak perempuannya sama sekali tidak berminat. Kamu suka olahraga? Tanya Fiona. Kadang-kadang. Aku juga mau. Suka olahraga deh. Biar kita olahraga sama-sama nantinya. Sini dong. Fiona menarik tangan Akil untuk lebih mendekat lagi. Menyentuh lengan Akil yang berotot. Meski tidak besar, namun cukup kuat untuk membawa tubuh Fiona. Jangan maksain kalau kamu gak suka, ujar Akil. Siapa bilang aku gak suka? Aku suka olahraga mulai sekarang. Akil terkekeh.
Ia menarik napas panjang lalu membungkukkan tubuhnya hingga wajahnya dan Fiona berdekatan. Meski agak berat, tangannya terangkat untuk menyentuh pipi wanita itu dengan lembut. "Kamu beneran mau sekarang?" tanya Akil memastikan. Fiona mengangguk dengan pasti. "Iya dong, aku gak mau nunggu lagi." "Kalau ada yang buat kamu gak nyaman, langsung bilang ya." Fiona dengan senyumnya yang lebar itu kembali mengangguk, antusias, meski sebenarnya ia juga merasa tegang karena ini kali pertamanya. Sang kakak mengatakan jika pertama kali melakukannya itu pasti terasa sakit. "Pelan-pelan ya." Akil menegakkan kembali tubuhnya, membuat kerutan di dahi Fiona terlihat jelas. "Mau kemana?" tanyanya saat Akil terlihat melangkah menjauh. "Mandi dulu, aku belum mandi." Fiona meloncat dari ranjang. "Ikut." "Umi, itu susunya tumpah." Suara Sevi membuat Alika tersadar. Ia kaget melihat dirinya menuangkan susu terlalu banyak ke dalam gelas. "Tolong ambilin lap sayang," pinta Alika pada Sevim. Tanpa membantah, anak itu pun mengambilkannya. "Ngelamun ya?" Syafiq yang baru datang langsung menegur. "Enggak kok," sangkal Alika. "Terus kenapa bisa tumpah?" "Enggak sengaja," jawab Alika sambil mengelap dari tangan Sevim. "Bohong Bi, dari tadi Umi bengong. Si cerewet ini malah memberitahu ayahnya." "Sok tahu banget bocah ini. Ayo cepetan makannya, nanti sekolahnya telat lagi." Alika beranjak menuju dapur. "Abi nggak makan?" tanya Sevim saat ayahnya tidak ikut duduk. "Iya, sebentar. Abi ambil dulu air hangat." Meski bisa meminta pada istrinya, namun Syafiq lebih memilih mengambil sendiri. Kembali Syafiq melihat istrinya terdiam, entah memikirkan apa. Alika berdiri membelakangi Syafiq. Lelaki itu diam-diam memeluk sang istri dari belakang, membuat Alika terlonjak kaget. "Mas, bikin kaget aja." Alika merengut kesal. "Kamu mikirin apa sih? Kenapa kayak ada beban pikiran gitu?" tanya Syafiq. "Akil." "Apalagi yang bikin kamu khawatir? Akil kita itu udah dewasa. Jangan anggap dia lagi seperti dulu sayang. Jangan perlakukan dia seperti itu. Karena semuanya berbeda sekarang. Menantu kesayangan kamu itu pasti bisa mendampingi anak kita sayang." Alika memang melepas Akil, namun hatinya tetap tidak ingin jika Akil jauh dari jangkauan matanya. Bukan Alika tidak percaya saat Akil bersama Fiona. Hanya saja ini kali pertamanya Akil satu malam berada di luar rumah. Seperti Alika lupa jika setelah ini pun Akil akan tinggal di rumahnya sendiri. Wajar jika masih ada kekhawatiran dalam hati seorang ibu seperti Alika. Karena tantrum yang dialami Akil bisa saja tiba-tiba muncul. Itu hal yang sangat ditakutkan oleh Alika. Memang sudah lama sekali sejak Akil terakhir tantrum, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi kembali. Alika sudah mengatakan semuanya pada Fiona. Ia berharap Fiona bisa membuat Akil benar-benar nyaman. "Mas, jangan memberatkan kepala kamu dengan kekhawatiran begitu. Akil kita sekarang udah dewasa. Percayakan, dia buta jauh dari kita. Biarkan dia belajar hidup dengan dunianya sendiri tanpa kita. Dia butuh hidup jauh dari kita. Sekarang sudah ada Fiona yang mendampinginya." Alika mengusap sudut matanya yang basah.
Maaf, aku terlalu berlebihan ya. Nggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Akil aja percaya sama dirinya sendiri. Kita juga harus percaya. Jagoan kita udah bisa menghadapi dunia dengan hidup yang sebenarnya. Alika mengangguk. Iya, Akil udah dewasa, tapi dia tetap seperti anak kecil di mata aku. Syafiq mengusap lelehan air mata sang istri dengan lembut. Bukan air mata kesedihan, namun kebahagiaan. Karena bangga pada Akil yang bisa bertahan dan berjuang sampai saat ini. Jika bukan karena dari kemauan diri sendiri, juga Akil tidak akan ada di titik ini. Dan dukungan keluarga yang amat sangat penting. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.